Film ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Mulan yang menjadi warrior atau prajurit perang. Pada dasarnya wanita dilarang ikut berperang, namun ia menyamar menjadi seorang pria agar ayahnya yang sakit tak diwajibkan ikut berperang. Seperti apa kisahnya? Yuk kita mulai. Film memperlihatkan Mulan kecil yang sedang berlatih menggunakan Qi-nya. Qi sendiri merupakan tenaga dalam yang dimiliki oleh masing-masing orang. Tetapi Mulan ini berbeda dari orang-orang lainnya. Ia memiliki Qi yang sangat amat kuat. Namun sayangnya seorang perempuan dilarang menggunakan Qi atau melakukan selayaknya laki-laki lakukan. Dan jika ketahuan, maka akan dipermalukan, dihina, bahkan diasingkan. Di zaman dulu, satu keluarga membuat rumah yang melingkar, kemudian hidup saling bertetangga. Kita dapat melihat Mulan sedang berusaha memasukkan ayam ke kandang. Tanpa disangka, Mulan menggunakan Qi-nya. Para warga yang melihat kejadian tersebut merasa tak suka karena Mulan seperti bocah laki-laki, dan tak sewajarnya perempuan bisa melakukan hal tersebut. Malamnya, sang ibu mengkhawatirkan Mulan tak bisa mendapatkan jodoh, karena tak mungkin ada pria yang mau meminangnya. Sang ibu meminta agar suaminya membicarakan masalah ini kepada Mulan, agar memendam Qi-nya dan membawa kehormatan bagi keluarga. Karena jika kehormatan laki-laki adalah dengan berperang, maka kehormatan perempuan adalah dengan menikah. Di depan kuil, sang ayah menyampaikan bahwa Qi Mulan begitu besar. Tetapi Qi digunakan hanya untuk seorang ksatria, bukan seorang perempuan. Mulai sekarang, lebih baik Mulan memendam Qi-nya itu. Mendengar hal itu, Mulan tak bisa berkata apa-apa. Beberapa tahun kemudian, di jalur sutra Cina Barat Laut, kita diperlihatkan pedagang yang sedang menarik unta-untanya. Tiba-tiba muncullah seorang penyihir. Si pedagang yang melihatnya terkena sihirnya, dan perempuan itu terlihat masuk ke dalam tubuh si pedagang. Sesampainya di kota, si pedagang masuk ke dalam. Tak lama kemudian, ada pasukan berkuda menyerbu kota. Pasukan tersebut dikenal dengan bangsa Rouran. Setelah peperangan usai, penyihir tersebut kembali memasuki tubuh seorang prajurit. Di istana, sang penasihat raja melaporkan penyerangan pasukan Rouran yang dipimpin oleh Borihan berhasil menguasai kota. Ia juga menyampaikan dari penyerangan tersebut hanya tersisa satu prajurit yang hidup. Si prajurit menyampaikan bahwa pasukan Borihan memiliki penyihir yang sangat kuat. Mendengar hal itu, sang raja tak sedikit pun takut, lalu memerintahkan kepada seluruh rakyatnya bahwa dalam satu keluarga wajib mengikutsertakan satu anak lelakinya untuk bertempur melawan pasukan Rouran. Penyihir yang sudah mendengar hal tersebut lalu pergi dari istana. Di markas Rouran, penyihir lalu menyampaikan titah sang raja bahwasanya kerajaan akan mempertahankan jalur sutra dengan melawan pasukan Rouran. Borihan berencana ingin membunuh sang raja dengan tangannya sendiri. Ia juga memuji kekuatan si penyihir yang terbukti membantu pasukan Rouran. Si penyihir yang saya juga nggak tahu namanya, tak terima ia disebut penyihir. Ia ingin disebut sebagai warrior. Ternyata si penyihir yang memiliki Qi atau kekuatan yang besar ini diasingkan oleh masyarakatnya. Ia lalu bertemu dengan Borihan. Mereka berdua lalu bekerja sama untuk menggulingkan kekuasaan sang raja. Di desa, kedua orang tua Mulan bilang bahwa Mulan sudah mendapatkan jodoh oleh ketua di sana.
Mulan yang mendengarnya hanya bisa mengiyakan keputusan orang tuanya. Mulan diajarkan menjadi perempuan yang bisa melayani suami di depan calon mertuanya. Namun, ada gangguan laba-laba yang sangat ditakuti adiknya. Melihat hal itu, Mulan langsung menutup laba-laba tersebut dengan tekonya. Si ketua menyuruh Mulan untuk mengembalikan teko ke tempat awalnya, dan inilah yang terjadi. Ketua langsung bilang keluarga desa bahwasanya keluarga Hua tidak bisa mendidik anak perempuannya dengan benar. Tak lama kemudian, datang utusan dari raja yang membacakan surat perintah bahwa satu keluarga harus menyerahkan satu anak laki-lakinya untuk berperang. Keluarga demi keluarga dipanggil dan sampailah keluarga Hua. Ayah Mulan pun menghadap lalu bilang bahwa ia diberkati oleh 2 anak perempuan. Karena tak ada anak laki-laki, maka ia yang akan memenuhi panggilan kerajaan untuk berperang. Ayah Mulan langsung terjatuh gara-gara kakinya sakit karena perang sebelumnya. Malam harinya, Mulan melihat sang ayah sedang mempersiapkan perlengkapan perangnya yang akan digunakannya esok pagi. Melihat hal itu, Mulan sedih karena seharusnya sang ayah yang sudah tua dan sakit dibebas tugaskan dari kewajiban perang. Mulan yang tak tega dengan nekat menggantikan posisi ayahnya di medan perang. Pagi harinya, sang ayah kaget melihat pedang dan baju zirahnya telah hilang dan hanya menyisakan sebuah jepitan rambut. Sang ibu khawatir warga desa dan kerajaan mengetahui bahwa Mulan yang seorang perempuan ikut berperang, dan jika itu terjadi, maka Mulan akan menerima hukuman. Sang ayah yang begitu khawatir kemudian berdoa kepada leluhur agar menjaga Mulan dimanapun ia berada. She has made it. To know her place, she is innocent of the world. The evils of war, she is in great danger. Malam harinya, Mulan beristirahat karena kelelahan selama perjalanan. Bekal makanannya pun hanya tersisa apel yang hampir busuk. Ia memberikan apel itu ke kudanya karena dirasa lebih membutuhkan daripada dirinya. Keesokan harinya, Mulan yang terbangun dari tidurnya, ia kemudian melihat burung phoenix terbang dengan bebas. Melihat hal itu, Mulan langsung bergegas melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di kamp pelatihan pasukan garnisium kerajaan, para kandidat dari seluruh daerah datang lalu masuk ke baris antrian pendataan. Saat sedang mengantri, tak sengaja Mulan terdorong lalu terjatuh. Saat hendak ditolong oleh seorang pria bernama Hong Hui, Mulan yang tak terima lalu mengeluarkan pedangnya. Keduanya pun mengacungkan pedang satu sama lain. Di tengah ketegangan, Komandan Tung melerai dan mengatakan tak boleh ada perkelahian sesama pasukan. Komandan menanyakan nama Mulan karena pedang tersebut memiliki 3 kebajikan prajurit kerajaan. Mulan pun mengenalkan dirinya sebagai Hua Jun, anak dari Hua Zhou. Malam harinya, saat Mulan memasuki tenda, ia syok melihat pria-pria di sana bertelanjang dada. Wakil komandan lalu masuk dan menyuruh mereka semua untuk mandi, serta meminta satu sukarelawan menjaga tower. Karena takut identitasnya sebagai wanita terbongkar, Mulan langsung mengajukan dirinya. Setelah menjaga tower, ia masuk ke tenda. Perlahan-lahan, ia membaringkan tubuhnya. Sebelum tidur, ia teringat momen ketika ia meninggalkan keluarganya. Keesokan harinya, sebelum pelatihan dimulai, wakil komandan memberikan aturan-aturan bahwa mencuri dan membelot akan dieksekusi mati. Sedangkan tidak jujur akan diusir dari camp yang akan mempermalukan bagi diri sendiri, keluarga, desa, bahkan negara. Mendengar hukuman bagi prajurit yang tak jujur, Mulan khawatir. Setelah aturan disampaikan, latihan pun dimulai.
Fire! Everything you have. Now those arms. Keep. Only the strongest. Saat sedang istirahat, Mulan melihat salah satu prajurit yang tak jujur saat latihan diusir dari camp. Ia khawatir nasibnya sama seperti prajurit tersebut. Keesokan harinya, latihan kembali dilakukan. Mulan berlatih bersama dengan Hong Hui. Mulan tak terima dikalahkan. Di tenda, Mulan kesal karena seharusnya ia menyembunyikan Chi-nya. Tak lama teman-temannya datang, kemudian memuji kehebatan Mulan. Malamnya, di saat yang lain tertidur, Mulan pun akhirnya mandi karena sejak pertama kali datang ia tak pernah mandi. Mulan khawatir identitas yang sebenarnya ketahuan. Tiba-tiba Hong Hui datang. Ia takjub dengan kemampuan Mulan. Hong Hui lalu mengajak Mulan berteman karena sejak awal pertemuan mereka sudah berselisih. Khawatir Hong Hui mengetahui bahwa ia perempuan, Mulan lantas menjawab dengan ketus bahwa ia tak mau berteman dan ingin menyendiri. Mendengar jawaban Mulan, Hong Hui langsung pergi. Keesokan harinya, Mulan dipanggil untuk menghadap Komandan Tung. Di dalam, komandan menyampaikan bahwa semenjak kedatangan Mulan, ia merasakan Chi yang sangat kuat. Lantas, mengapa Mulan sembunyikan? Komandan Tung ternyata mengenal ayah Mulan. Apakah warisan pedang itu yang menjadi beban bagi Mulan? Mendengar pertanyaan itu, Mulan kebingungan menjawabnya. Di sisi lain, tepatnya di markas Borihan, Borihan menyampaikan rencananya merebut kota kekaisaran. Para pasukan ragu karena percaya kepada seorang penyihir. Borihan meyakinkan bahwa penyihir tak akan berkhianat pada majikannya. Ia akan membalaskan dendam suku Rauran yang tanahnya direnggut oleh kerajaan dan membalaskan kematian ayah Borihan. Hari demi hari, prajurit terus berlatih hingga latihan membawa air ke bukit. Tepat bersamaan, pasukan Rauran menyerang Garnisium. Berita kemenangan penjajah pasukan Rauran sampai ke kamp pelatihan prajurit. Komandan menyampaikan medan peperangan sesungguhnya telah memanggil para prajurit. Sekarang mereka akan bersumpah pada 3 pilar kebajikan warrior, yakni loyalitas, keberanian, dan kejujuran. Saat pilar kejujuran disebut, Mulan tak mengatakannya, karena ia masih berbohong atas identitasnya yang seorang perempuan. Malamnya di perjalanan, mereka melihat pasukan Batulan 4 sudah berguguran, tak ada satupun yang hidup. Paginya, pasukan Batalion 5 pun sampai di Garnisium Gunung Stepa. Malamnya, prajurit melapor bahwa pasukan Rauran sudah setengah perjalanan ke Garnisium ini dan siap bertempur. Komandan lalu bilang subuh-subuh mereka akan berangkat. Mendengar hal itu, prajurit merasa ketakutan karena ini adalah kali pertamanya mereka ikut berperang. Mulan lalu memberi semangat kepada teman-temannya serta harus saling melindungi satu sama lain.
Mulan terus mengejar Borihan dan pasukannya sendirian. Sesampainya di lembah, Mulan diserang oleh penyihir. Penyihir bertanya, "Siapakah Mulan?" Mulan menjawab, "Ia adalah Hua Jun, prajurit kerajaan." Mendengar jawaban tersebut, penyihir yang tahu kalau Mulan berbohong bilang kalau kebohongan Mulan akan melemahkan Qi-nya sendiri. You will die. Mulan terbangun dari pingsannya. Ternyata senjata si penyihir tak menembus dadanya. Mulan melihat pilar kejujuran di pedangnya. Ia kemudian menyusul ke medan pertempuran sambil melepas armornya satu persatu. Mulan sadar sebagai prajurit ia harus menerapkan semua pilar seorang prajurit, dan kebohongannya selama ini membuatnya lemah. Tiba-tiba pasukan Roran kabur sambil berteriak ada penyihir. Muncul banyak sekali burung yang menyerang pasukan kerajaan. Komandan memerintahkan pasukan untuk membuat formasi pertahanan. Dari kejauhan, pasukan Roran ternyata menyiapkan ketapel besar, lalu menghancurkan formasi pertahanan pasukan kerajaan satu persatu. Melihat teman-temannya terancam, Mulan berinisiatif menghancurkan pasukan Roran dengan meluncurkan salju yang berada tepat di belakang pasukan Roran. Mulan bergegas ke balik bukit lalu memanah musuh-musuhnya. Musuh yang mengira pasukan kerajaan ada di balik bukit langsung memutar ketapelnya, kemudian meluncurkan serangan bola api ke arah Mulan. Pasukan kerajaan menang berkat strategi Mulan. Dari balik kabut, Mulan menghampiri komandan dan teman-temannya. Mereka semua kaget mengetahui Hua Jun adalah seorang perempuan bernama Mulan. Bukannya memuji keberhasilan Mulan, komandan justru mengusir dengan bilang Mulan adalah impostor dan mengkhianati resimen kerajaan. Mulan juga membawa aib bagi keluarga Hua. Mulan meminta komandan lebih baik mengeksekusinya. Komandan menolak permintaan tersebut karena sanksi sosial lebih memalukan daripada kematian. Di atas bukit, Mulan menangis karena telah membawa aib bagi keluarganya. Tiba-tiba penyihir datang dan mengajak Mulan bergabung dengannya. Ia yakin dengan menggabungkan kekuatan, mereka berdua akan berhasil menguasai kerajaan. Mulan menolak, ia memilih untuk tetap melindungi kerajaan daripada si penyihir yang mengikuti pemimpin pengecut yang lari dari medan perang. Penyihir bilang, meskipun begitu, pasukan elit Borihan sedang menyerbu kota kekaisaran. Mendengar hal itu, Mulan bergegas pergi. Setibanya Mulan di pos prajurit, ia langsung menyampaikan bahwa pasukan Borihan akan menyerbu kota dan peperangan tadi hanya peralihan, agar Borihan dapat dengan mudah menyelinap ke sana. Komandan yang mendengar ucapan Mulan tak percaya. Ia kemudian ingin mengeksekusi Mulan. Namun, teman-teman Mulan angkat bicara kalau mereka percaya dengan Mulan. Mulan lebih berani daripada semua prajurit pria. Komandan kemudian tergerak, ia meminta Mulan untuk memimpin pasukan menuju kota. Di sisi lain, pasukan Roran sudah sampai di kota. Si penyihir menghampiri ruangan penasehat kerajaan. Tak lama kemudian, penasehat yang sudah dirasuki penyihir menghadap sang raja. Ia menyampaikan bahwa pasukan Roran sudah memasuki wilayah kerajaan, dan Borihan menantang sang raja berduel di istana baru. Mendengar tantangan duel tersebut, sang raja bersama pengawalnya pergi ke istana baru.
Di saat sang raja pergi, penasehat memerintahkan semua prajurit kerajaan, termasuk yang menjaga kota dan tower, untuk berkumpul di alun-alun. Mulan beserta pasukannya pun akhirnya tiba di istana. Tetapi Mulan merasa aneh dengan keadaan kota yang sepi tanpa ada satupun prajurit di sana. Saat Mulan sampai di alun-alun, gerbang tertutup. Surely you didn't convince my chancellor to betray me. We need to find the emperor. Hold the door. Saat Mulan sampai di tahta kerajaan, ia malah disambut oleh penyihir. Penyihir takjub kepada Mulan yang seorang perempuan bisa memimpin pasukan pria. Mulan lalu mengajak penyihir untuk tobat, karena tak ada kata terlambat untuk berubah. Kata-kata Mulan membuat penyihir terharu. Mulan kemudian menanyakan di mana keberadaan kaisar. Tanpa berkata apa-apa, penyihir langsung berubah jadi burung dan pergi dari sana. Mulan kemudian mengikuti kemana perginya si penyihir. Berkat kecurangannya, Borihan berhasil menangkap raja. Ia ngoceh-ngoceh soal balas dendam dan bilang tak akan ada satu orang pun yang menyelamatkannya. Tiba-tiba penyihir datang. Ia bilang ada seorang prajurit perempuan yang memimpin pasukan dan dia bukan budak yang hina. Borihan langsung memanah Mulan. Perlahan-lahan, Mulan masuk ke dalam. You are a mighty warrior. Malam harinya, sang raja sangat berterima kasih kepada Mulan. Raja kemudian menawarkan Mulan menjadi prajurit pengawal kaisar, yang mana hal itu merupakan suatu kehormatan besar. Namun, Mulan meminta maaf karena tak bisa menerimanya. Penolakan tersebut dikarenakan Mulan meninggalkan desanya dan mempertaruhkan kehormatan keluarganya. Dia hanya ingin pulang dan menebus kesalahannya. Sang raja pun mengizinkan karena pengabdian kepada keluarga merupakan kebajikan utama. Sesampainya Mulan di kampung halamannya, ia langsung disambut oleh adik dan ibunya. Sang ayah juga menghampiri putrinya. Mulan lalu meminta maaf atas kesalahannya yang nekat mencuri kuda, baju zirah, dan pedang milik sang ayah yang kini sudah tak ada. Sang ayah lalu bilang, yang terpenting adalah ia bisa melihat putrinya bisa pulang dengan selamat. Di tengah-tengah momen haru, datang komandan beserta pengawal kerajaan. Semua warga desa tertunduk melihatnya.
Komandan lalu menyampaikan titah Sang Mulia Raja untuk memberikan hadiah kepada Mulan. Karena Mulan telah menyelamatkan dinasti kerajaan termasuk Sang Kaisar Raja yang berhutang nyawa kepada Mulan. Sontak warga desa kaget mendengarnya. Mulan telah membawa kehormatan besar bagi leluhur, keluarga, desa, dan negerinya. Di pedang tersebut terukir 3 pilar kebajikan prajurit, yakni loyalitas, keberanian, dan kejujuran. Dan terdapat 1 pilar tambahan, yaitu pengabdian kepada keluarga. Film pun berakhir. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe agar tak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.